Kita akan membahas pengertian partai politik serta definisi partai politik dari beberapa ilmuwan. Pada pemilihan umum atau pemilu 2024, tercatat ada 24 partai yang berpartisipasi, 6 diantaranya merupakan partai lokal Aceh. Pengertian partai politik. Dalam undang-undang tersebut, partai politik dimaknai sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kehendak, dan cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh minimal 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Pendirian partai politik juga harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Bagi pendiri dan pengurus partai dilarang merangkap sebagai anggota partai lain. Dalam aturannya, partai politik juga harus didaftarkan menjadi badan hukum. Untuk menjadi badan hukum, partai politik harus memiliki akta notaris pendirian partai, nama, lambang, tanda gambar, kantor tetap, kepengurusan pada setiap provinsi minimal 75% dari jumlah kabupaten atau kota, 50% dari jumlah kecamatan, dan rekening atas nama partai. Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai jika telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Keanggotaan partai ini bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga. Oke, kita lanjut membahas definisi-definisi partai politik menurut para ahli. Yang kesatu yaitu Carl J. Friedrich. Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Yang kedua yaitu R.H. Soltow. Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Yang ketiga yaitu Sigmund Neumann. Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham. Yang keempat yaitu Miriam Budiardjo, suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik atau biasanya dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan mereka. Tujuan pembentukan partai politik di samping utama adalah merebut, mempertahankan, ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukan. Rusadi Kanta Prawira mengemukakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh partai politik umumnya mengandung tujuan yang pertama, berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, yang kedua, berusaha melakukan pengawasan terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik yang bersangkutan, dan yang ketiga berperan untuk dapat memandu streamlining tuntutan-tuntutan yang masih mentah atau raw opinion. Dengan melihat aktivitas dari partai politik tersebut, maka rakyat sebagai subjek dalam sistem ketatanegaraan dapat melakukan pilihan-pilihan alternatif, yakni partai politik mana yang akan diikuti atau menjadi saluran politik. Terdapat dua klasifikasi partai politik. Yang pertama ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya dikelompokkan menjadi dua jenis partai politik, yaitu partai massa, yakni suatu partai politik yang mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Lalu ada partai kader, yaitu suatu partai politik yang lebih mementingkan ketetatan, organisasi, dan disiplin kerja dan anggota-anggota.
Saya di sini akan membahas tentang sistem kepartaian dan perkembangan partai politik di Indonesia. Terkait dari sistem kepartaian ini dalam kehidupan politik ketatanegaraan suatu negara, pada prinsipnya dikenal adanya 3 sistem kepartaian. Yang pertama, sistem partai tunggal. Yang kedua, sistem 2 partai. Dan yang ketiga, sistem banyak partai. Adanya sistem partai tunggal, istilah ini dipergunakan untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik dalam suatu negara maupun untuk partai politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai politik lainnya. Namun demikian oleh para sarjana dianggap merupakan bentuk penyenalan diri, mengingat dalam pengertian sistem itu sendiri akan selalu mengandung lebih dari satu unsur atau komponen. Dan sistem 2 partai memiliki sistem khas Anglo-Saxon. Dalam sistem ini, partai politik dengan jelas dibagi ke dalam partai politik yang berkuasa. Dan yang ketiga, sistem banyak partai. Pada umumnya, sistem kepartaian semua ini muncul karena adanya keanekaragaman sosial budaya dan politik yang terdapat di dalam satu negara. Sedangkan perkembangan partai politik di Indonesia menjelaskan keberadaan partai politik di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda mencanangkan politik etis pada tahun 1908. Dengan adanya politik etis ini, makanya banyak kalangan cerdik, pandai kaum bumi putra yang mulai tergerak untuk ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. Menjelang pemilu tahun 1955 yang berdasarkan Oke, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang gagasan pengelompokan partai-partai politik. Gagasan pengelompokan partai-partai politik fusi di Indonesia mengandung tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah mempertahankan stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan dalam rangka menghadapi pemilihan umum. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah melakukan penyederhanaan kehidupan kepartaian di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPRS nomor Gagasan penyederhanaan kehidupan kepartaian di Indonesia ini tidak hanya mengandung arti pengurangan jumlah partai politik, tetapi juga melakukan perombakan sikap dan pola kerja dari partai-partai politik menuju orientasi pada program. Juga disarankan oleh Presiden Soeharto untuk mempergunakan Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan gagasan ini, maka disarankan pembentukan 2 kelompok partai-partai politik sebagai berikut. Yang pertama, kelompok material spiritual, yaitu terdiri dari partai-partai politik yang lebih menekankan pada pembangunan material tanpa mengabaikan aspek spiritual. Pengelompokan jenis ini diikuti oleh PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik, dan Parkindo. Yang kedua adalah kelompok spiritual material, yaitu terdiri dari partai-partai politik yang lebih menekankan pada aspek pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek material. Pengelompokan jenis ini diikuti oleh NU, Pramusi, PSI, dan Peru. 2 pengelompokan partai politik berdasarkan orientasi tersebut memang terasa janggal. Kita ambil contoh misalnya Partai Katolik dan Parkindo, yang jelas-jelas bernafaskan spiritual keagamaan ternyata dimasukkan dalam kelompokan materi spiritual. Kondisi semacam ini mungkin disebabkan adanya kesulitan-kesulitan ideologis untuk menggabungkan kedua partai tersebut untuk masuk ke kelompok spiritual material. Karena sebagaimana kita ketahui, kelompok spiritual material terdiri dari partai-partai politik, yaitu basis ideologinya adalah Islam. Oke. Kita langsung ke di samping kedua kelompok hasil fusi partai politik tersebut, ternyata dalam perkembangannya terdapat golongan-golongan fungsional yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari partai politik yang berfungsi tersebut di atas. Golongan-golongan tersebut kemudian membentuk satu kelompok tersendiri, kemudian disebut sebagai golongan karya, Golkar.
Menurut Ali Murtopo, golongan karya adalah golongan-golongan dalam masyarakat yang masing-masing menyumbangkan peranan khusus bagi berfungsi masyarakat, yakni organisasi ekonomi, kultural, sosial, dan pertahanan. Akhirnya, dalam pemilihan umum tahun 1971, hanya terdapat 3 bendera kekuatan politik peserta pemilihan umum, yaitu 2 partai politik, PPP dan PDI, serta 1 golongan karya Golkar. Keberadaan 3 organisasi kekuatan sosial politik ini kemudian dikukuhkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Dengan adanya undang-undang tersebut, praktis kehidupan kepartaian di Indonesia di era Orde Baru dibatasi, artinya tidak diperkenankan munculnya organisasi golongan politik lainnya di luar yang telah diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Walaupun undang-undang ini mengalami perubahan berulang kali, namun kondisi kepartian di Indonesia berjalan tetap seperti semula. Ini berarti kehidupan demokrasi yang ditandai dengan adanya jaminan kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, menyampaikan pendapat baik tertulis maupun lisan. Sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, tidak terakomodasi dengan baik. Bahkan dalam berbagai hal, pemerintahan rezim Orde Baru membatasi ruang gerak dari kedua partai politik yang memiliki sejumlah fungsi utama dalam sistem politik Indonesia. Yang pertama, mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Partai politik adalah wadah bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka. Partai-partai ini merumuskan platform politik yang mencerminkan tujuan dan pandangan politik mereka, dan kemudian berkompetisi untuk memenangkan dukungan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kandidat partai politik, mencalonkan kandidat untuk berbagai jabatan politik, termasuk presiden, anggota parlemen, gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mendukung individu yang akan mewakili kepentingan masyarakat. Yang ketiga, membentuk kebijakan partai politik, berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Mereka mengusulkan undang-undang, peraturan, dan program-program yang mereka yakini akan memajukan tujuan dan agenda politik mereka. Yang keempat, mengawasi pemerintah partai politik yang berada di oposisi berperan sebagai pengawas pemerintah. Mereka memantau tindakan pemerintah dan menilai apakah kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan janji yang dibuat selama kampanye.